Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semanca, sehat, cerdas, berprestasi. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast perdana OSIS SMA Negeri 2 Sopeng. Podcast ini merupakan program kerja baru yang dilaksanakan oleh OSIS SMA Negeri 2 Sopeng periode 2021-2022 dengan mengangkat sebuah topik menjadi pelajar berbudi pekerti di tengah tagline Merdeka Belajar. Nah, pada podcast ini tentu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu yang terhormat Bapak Syahrudin SPD MPD selaku Kepala UPT SMA Negeri 2 Sopeng. Halo Pak, apa kabar? Baik. Baik Bapak, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita mengarah ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa definisi budi pekerti luhur menurut pemahaman Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya jawab pertanyaan pertama, saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus OSIS tahun pelajaran 2021-2022 yang telah membuat sebuah program baru yang seperti saat sekarang ini kita saksikan, yang membuat tema menjadikan pelajar berbudi pekerti di tengah tagline Merdeka Belajar. Pertanyaan pertama tadi adalah apakah definisi dari budi pekerti luhur menurut pandangan Bapak? Budi pekerti luhur itu adalah, kita lihat dari segi Kamus Bahasa Indonesia ada dua kata di situ. Yang pertama adalah budi pekerti, terdiri atas budi dan pekerti. Budi itu artinya perangai, watak, kemudian perilaku. Kemudian pekerti itu adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan rasa, perasaan, kemudian berdasarkan watak yang telah dimiliki sejak lahir. Oleh karena itu, budi pekerti itu adalah sebuah kepribadian yang dimanifestasikan sesuai dengan sifat dan karakter yang dilaksanakan sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan oleh seseorang. Itulah mungkin pengertian daripada budi pekerti luhur. Baik Pak, dari yang telah disampaikan oleh Bapak tadi mengenai definisi budi pekerti luhur, seperti yang disampaikan oleh Bapak bahwa budi pekerti luhur ini merupakan sifat atau karakter yang terlekat pada diri seseorang. Kemudian Bapak, dari pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dari budi pekerti luhur sehingga dikaitkan dengan tagline Merdeka Belajar? Tujuan utama daripada budi pekerti luhur dari seorang siswa dikaitkan dengan tagline Merdeka Belajar itu tidak lain adalah bagaimana menciptakan kondisi para siswa untuk senantiasa memiliki karakter dan pribadian luhur. Istilahnya bagaimana mengembangkan kepribadian siswa, apakah misalnya bagaimana belajar mandiri, bagaimana berperilaku, bagaimana berakhlak mulia, itu intinya. Artinya bagaimana berakhlak mulia baik dalam proses belajar maupun dalam kehidupan keseharian. Itulah tujuan utama daripada budi pekerti luhur ini. Oleh karena itu, seorang siswa harus memiliki watak atau budi pekertian luhur sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing, sesuai dengan kompetensi lahir. Artinya istilahnya barangkali secara agama bahwa dia memiliki sebuah akhlak yang mulia, terutama dalam menjalankan kehidupan keseharian. Itu barangkali. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah penting bagi seorang pelajar untuk memiliki budi pekerti luhur? Ya. Jika penting, bisakah Bapak sebutkan alasannya? Seorang pelajar itu harus memiliki budi pekerti luhur. Tanpa memiliki budi pekerti luhur, maka seorang pelajar itu akan minim untuk keberhasilan. Jadi ini intinya adalah
sebagai tujuan pendidikan itu adalah meningkatkan keterampilan, meningkatkan budi pekerti luhur. Ini tujuan utama daripada pendidikan. Memang untuk mendidik bagaimana mengasah, kemudian bagaimana apa istilahnya, mengasah dan memperlakukan kepada peserta didik sebuah karakter untuk tetap memperhatikan budi pekerti luhur itu, meskipun budi pekerti itu dibawa sejak lahir dan itu bisa kita robah. Misalnya ada aturan-aturan yang telah kita buat bahwa seorang pelajar itu harus berpakaian sopan. Itu juga termasuk bagaimana mendidik budi pekerti. Seorang pelajar harus memakai pakaian seragam dan lain sebagainya. Itu adalah kepedulian kita terhadap bagaimana mengembangkan budi pekerti terhadap siswa. Itu barangkali ya. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimanakah langkah-langkah untuk menjadi pelajar yang berbudi pekerti luhur? Langkah-langkahnya Pak. Langkah-langkah yang menjadi budi pekerti luhur adalah seorang pelajar itu harus taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Itu utamanya. Langkah yang pertama adalah bagaimana tetap memperbaiki diri melalui misalnya kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana pelajar itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, terutama misalnya kegiatan, karena kalau kita lihat itu tujuan daripada ekstrakurikuler itu adalah bagaimana adalah fungsinya adalah fungsi pengembangan, kemudian fungsi sosial, kemudian fungsi internalisasi, kemudian fungsi karir. Jadi pengembangan potensi diri pada diri siswa itu, potensi watak, potensi budi pekerti luhur, itulah yang terus kita kembangkan di dalam menempuh proses pembelajaran, proses pendidikan yang ada di SMA Negeri Sopeng ini. Itu. Baik Pak. Kemudian setelah langkah-langkah Pak, pertanyaan selanjutnya, siapakah yang berperan penting dalam mengembangkan budi pekerti luhur pelajar? Yang berperan penting di dalam proses pengembangan budi pekerti luhur itu adalah tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah itu sendiri. Kemudian bagaimana mengembangkan budi pekerti luhur itu melalui proses pembelajaran, misalnya bagaimana misalnya ketika dia masuk kelas harus mulai berdoa dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana misalnya kalau menghormati guru setelah pelajaran selesai, itu adalah penanaman karakter semua itu, karakter budi pekerti luhur. Kemudian bagaimana misalnya seorang pelajar ketika misalnya azan dikumandangkan, mereka terus melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam untuk beribadah dan bersama-sama secara berjemaah. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan orang tua. Orang tua ini sangat mendukung membentuk karakter budi pekerti bagi person dari pribadi itu seorang siswa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana keterlibatan komite masyarakat untuk membentuk mendampingi para siswa yang ada di SMA Negeri Sopeng ini untuk tetap berbudi pekertian luhur. Kemudian terakhir barangkali adalah bagaimana kerjasama alumni, kemudian kerjasama masyarakat, kerjasama dengan pemerintah setempat untuk senantiasa menciptakan kondisi budi pekerti luhur bagi siswa SMA Negeri 2 Sopeng. Saya kira itu ya. Baik Pak, tadi kita berbicara tentang peran penting. Nah kalau sekarang kita lebih mengarah ke waktu yang tepat untuk menerapkan budi pekerti luhur pada siswa. Jadi kapan Pak kira-kira waktu yang tepat untuk menerapkan budi pekerti luhur pada para siswa? Saya kira kalau misalnya waktunya itu, kalau kita misalnya kebetulan di SMA Negeri 2 Sopeng itu melaksanakan pembelajaran 6 hari. Selama 1 minggu itulah ketika anak siswa berada di sekolah, selama 6 hari kerja itulah kita tetap tanamkan budi pekerti selama siswa berada di sekolah. Jadi misalnya bagaimana siswa melakukan suatu kegiatan ekstrakurikuler dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, kemudian bagaimana
seorang siswa itu bersikap ketika misalnya mengikuti sebuah kegiatan di sekolah, apakah misalnya ada izin dari orang tua dan lain sebagainya, itu barangkali waktu yang tepat untuk senantiasa menanamkan budi pekerti luhur kepada siswa. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja unsur-unsur yang sepatutnya dimiliki siswa agar dapat terbentuknya budi pekerti luhur pada diri mereka? Karena kita ini berada dalam dunia pendidikan, maka yang harus dimiliki oleh seorang siswa itu adalah sebuah kecerdasan yang tumbuh berkembang dalam diri masing-masing. Yang pertama adalah, yang paling utama dan terutama itu adalah kecerdasan spiritual. Itu kecerdasan bagaimana mengelola pribadi kita masing-masing melalui kecerdasan spiritual. Kemudian berikutnya adalah kecerdasan emosional. Bagaimana bersikap, bagaimana menata emosi ketika misalnya melangsungkan suatu pekerjaan, bagaimana misalnya menata emosi itu ketika kita misalnya mengikuti suatu organisasi, bagaimana menata emosi itu ketika misalnya kita bergaul sesama siswa. Kemudian yang terakhir barangkali adalah yang perlu dimiliki siswa adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial inilah yang perlu kalian tanamkan, yang perlu kalian lanjutkan, karena kegiatan ini tidak akan terlaksana ketika misalnya tidak ada kerjasama. Secara kooperatif ada suatu ujung jarum, ada yang jarum ini yang mengarahkan, yang memimpin untuk melaksanakan suatu kegiatan. Saya kira itulah 3 kecerdasan harus dimiliki dalam menata peningkatan budi pekerti luhur. Ya. Baik Pak. Kemudian selanjutnya, seperti yang kita ketahui Pak, bahwa kita ini yang termasuk saya Bapak, sebuah pelajar, bisa dikatakan sebagai generasi milenial. Tentunya kita berada di zaman yang penuh dengan teknologi, kemajuan teknologi. Nah, apakah teknologi ini Pak berpengaruh kepada kemajuan budi pekerti luhur pada siswa? Betul. Kemajuan teknologi ini apalagi di era 4.0 sekarang istilahnya, milenial. Saya sering katakan bahwa di HP itu ada malaikat, ada setan. Ya, ada malaikat dan ada setan. Nah, untuk meningkatkan budi pekerti luhur itu, saya kira kita mau mengambil manfaat daripada teknologi itu. Jangan mengambil manfaat yang positif dari teknologi itu. Ini dapat mempengaruhi peningkatan budi pekerti luhur ketika kegiatan-kegiatan teknologi itu adalah kita mengambil manfaat positifnya semua. Jangan mengambil negatifnya. Boleh kita mengambil negatifnya, tapi dengan jalan barangkali kita mengambil perbandingan bahwa ketika misalnya berperilaku seperti ini bagaimana, ketika misalnya saya melaksanakan ini bagaimana. Saya katakan kemarin, internalisasi nilai-nilai sosial yang ada pada siswa, ya oke, kita maklumi. Oleh karena itu pada saat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pasti ada internalisasi nilai-nilai sosial kepada siswa. Jadi sekali lagi itu tidak artinya kita haram hukumnya ketika misalnya ada internalisasi nilai-nilai sosial kepada diri siswa, dan itu akan menumbuhkan budi pekerti luhur ketika aturan-aturan yang ada tidak dilanggar. Saya kira seperti itu ya. Baik Pak, dari pertanyaan tadi mungkin teman-teman semua yang sedang menyaksikan podcast ini bisa sudah lebih paham tentang seperti yang kita alami sekarang, bahwa kita berada di zaman kemajuan teknologi, di mana semua yang kita lakukan mulai dari proses belajar semua memerlukan yang namanya teknologi. Sedangkan teknologi ini betul-betul mempunyai berdampak juga untuk menjadikan kita sebagai pelajar yang berbudi pekerti luhur. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimanakah pendapat Bapak mengenai kebijakan Kemendikbud tentang sistem pendidikan baru dengan tagline Merdeka Belajar? Tagline Merdeka Belajar untuk kebijakan Mendikbud itu ada 4. Yang pertama kemarin ujian nasional itu telah dihapus. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ujian berbasis nasional juga dihapus. Itu diganti dengan AKM, dengan rincian utama adalah bagaimana apa istilahnya itu
bagaimana menanamkan sifat tentang numerasi, kemudian membaca, literasi, kemudian apalagi istilahnya satu itu kuis tentang karakter, itu yang ketiga. Itu jadi kemudian yang terakhir barangkali itu kebijakan dari Merdeka Belajar itu sesuai dengan kebijakan Mendikbud adalah penerimaan siswa baru secara zonasi. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan itu perlu kita dukung. Selama SMA 2 ini sudah 3 tahun itu kita perlakukan sistem zonasi. Kita terima siswa itu berdasarkan ada 4 jalur afirmasi, jalur zonasi, jalur prestasi. Itu kita laksanakan kebijakan-kebijakan daripada Mendikbud itu tentang Merdeka Belajar. Bagaimana siswa itu bisa bebas belajar secara enak, secara nyaman, sesuai dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang pelajar itu harus merasa senang dan merasa betah tinggal di dalam suatu kelas dan harus merasa nyaman. Istilahnya Ki Hajar Dewantoro adalah ibarat sekolah itu adalah sebuah taman. Taman itu adalah asri, kemudian enak. Ketika misalnya kita pergi ke Taman Kalong, alangkah enaknya. Biar kita duduk-duduk, kita tidak mau pulang. Oleh karena itu, kalau itu kita tanamkan dalam diri pelajar, insya Allah SMA Negeri 2 ke depan ini pasti siswa-siswanya akan memiliki budi pekerti luhur. Ya. Baik Pak. Tadi waktu kita berbicara tentang Merdeka Belajar, tentu banyak teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan podcast ini bertanya-tanya tentang apa makna dari tagline Merdeka Belajar, Pak. Merdeka Belajar itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan-aturan yang telah kita atur sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Merdeka Belajar dalam artian tidak terikat, bebas melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan dari mata pelajaran yang diberikan. Bukan berarti saya mau belajar sama gue. Belajar saya misalnya hari Rabu saya mau belajar fisika saja. Saya mau pulang lagi. Bukan seperti itu. Ada Merdeka Belajar dalam arti kita ada beban, kita tidak memiliki beban. Apalagi misalnya tugas-tugas yang ada, kita enjoy lah untuk selalu menyelesaikan tugas yang ada. Kenapa? Karena kalau misalnya merdeka belajar, ada tugas diberikan guru, kita artikan bahwa saya sekarang sudah merdeka belajar, tidak perlu lagi kerjakan tugas. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan merdeka belajar adalah bagaimana menciptakan kondisi pembelajaran di kelas dengan merasa siswanya enak, nyaman, tanpa terbebani oleh tugas-tugas yang ada. Itu yang dikatakan merdeka belajar. Ada aturan yang dibuat sekolah sehingga bukan berarti kita bebani siswa, bukan, tetapi merdeka belajar dalam artian bebas berkreasi, bebas berkreativitas seperti apa yang Anda lakukan seperti sekarang ini. Itu yang dimaksud dengan merdeka belajar. Ya. Baik Bapak. Dari pertanyaan tadi Pak, mungkin itu telah menjadi pertanyaan terakhir dari pembahasan kita pada podcast kali ini. Nah, di sini saya telah merancang kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas mengenai menjadi pelajar berbudi pekerti di tengah tagline Belajar. Menurut saya, Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dirancang oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Merdeka Belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira, tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Sebab memberikan beban kepada pelajar di luar kemampuannya adalah tindakan yang tercela secara akal sehat dan tidak mungkin dilakukan oleh guru yang bijak. Betul. Baik, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada podcast perdana ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Syahrudin SPD MPD dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman semua sudah lebih mengerti dan paham mengenai apa sih yang dimaksud dengan
menjadi pelajar yang berbudi pekerti di tengah tagline Merdeka Belajar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada podcast perdana kali ini. Dan saya ucapkan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semanca, sehat, cerdas, berprestasi. Oke.